Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat taufik hidayah, waktu kesempatan, sehat walafiat, nikmat ilman wa faman, nikmat silaturahim, nikmat Ramadan, dan kita dikumpulkan untuk bersama-sama menegakkan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam tersanjungan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk umat yang istiqomah hingga akhirul zaman. Insya Allah kita lah diantaranya. Hadirin, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim jilid 1, masih pada kitab bab tangan yang di atas lebih mulia dari yang di bawah, dan tangan yang di atas adalah yang memberi, dan tangan di bawah adalah yang menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 613. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan dahulukan kerabatmu ketika berinfak, dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebihan. Dan siapa yang menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta, maka Allah akan mencukupinya. Demikian pula siapa yang merasa sudah cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dikeluarkan oleh Bukhari kitab ke-24, kitab zakat bab 18. Tidak ada sedekah kembali, tidak ada sedekah kecuali sedang kaya. Hadis 614. Hakim bin Hizam berkata, aku pernah minta sesuatu kepada Nabi SAW, maka diberi, lalu minta lagi, juga diberi, kemudian minta lagi dan diberi, lalu bersabda kepadaku, ya Hakim, harta ini menarik dan indah, maka siapa yang mengambilnya dengan tanpa rakus, niscaya akan diberi berkah baginya, dan siapa yang mengambilnya dengan tamak dan rakus, tidak akan berkah baginya. Ia bagaikan orang yang makan tetapi tidak kunjung kenyang. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hakim berkata, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku tidak akan minta dari siapapun sesudahmu ini hingga mati. Kemudian ketika Khalifah Abu Bakar memanggil Hakim untuk diberi bagian dari Baitul Mal, Hakim menolak. Juga ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu memanggil Hakim untuk diberi bagiannya dari Baitul Mal, Hakim juga menolak. Sehingga Umar berkata, wahai kaum muslimin, aku persaksikan kepada kalian bahwa aku bermaksud memberikan bagian Hakim kepadanya, tetapi ia menolak. Hakim tetap tidak mau menerima pemberian dari siapapun sesudah Rasulullah SAW sampai mati. Ya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 24, kitab zakat bab 50, bab menjaga diri dari meminta-minta, menjaga diri dari keinginan meminta diri karena pemberian orang. Bab larangan meminta-minta. Hadis 615. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dijadikan paham ilmu agama, dan aku hanya membagi, Allah lah yang memberi. Selama umat ini berdiri di atas agama Allah, mereka tidak akan terganggu oleh orang yang menentangnya sampai tiba takdir Allah. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ketiga, kitab ilmu bab 13. Bab siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, ia akan menjadikannya memahami agama. Kita masuk bab miskin, yaitu orang yang tidak berkecukupan tetapi tidak meminta-minta. Orang miskin yaitu orang yang tidak berkecukupan tetapi tidak meminta-minta. Hadis 616. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Orang miskin bukanlah orang yang keliling meminta-minta dan mendapatkan sesuap dua suap atau sebiji dua biji kurma. Tetapi orang miskin yaitu orang yang tidak ada penghasilan yang mencukupinya dan tidak diingat orang untuk disedekahi, juga tidak berjalan meminta-minta kepada orang lain. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-24, kitab zakat bab 35, bab firman Allah, mereka tidak meminta-minta kepada orang-orang. Surat Al-Baqarah ayat 273. Inilah orang yang sebenarnya miskin, punya kehormatan, bukan peminta-minta. Bahaya meminta-minta. Bab bahaya meminta-minta, hadis 617. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, orang selalu meminta-minta kepada orang lain sampai tiba hari kiamat, sedang di wajahnya tidak ada lagi tersisa sepotong daging pun. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 24, kitab zakat bab 52. Orang-orang meminta-minta kepada orang-orang karena ingin mendapatkan banyak. Orang-orang yang tidak punya daging di wajahnya ketika dibangkitkan kelak. Masuk pada bab boleh menerima jika diberi tanpa meminta dan tidak berlebihan. Boleh menerima jika diberi tanpa meminta dan tidak berlebihan. Hadis 619. Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW biasa memberi bagian kepadaku. Lalu kukatakan, berikan kepada orang yang lebih fakir daripadaku. Maka Nabi bersabda, terimalah bila sedikit harta ini datang kepadamu, sedang engkau tidak tamak, juga tidak meminta, maka terimalah. Dan yang tidak datang kepadamu, jangan engkau perturutkan hawa nafsumu. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 24, kitab zakat bab 51. Orang yang diberi oleh Allah sesuatu tanpa meminta dan tidak tamak. Kalau kita melihat sesuatu diberikan kepada orang dan tidak diberikan kepada kita, jangan meminta. Itulah nasihat hadis. Bab tidak boleh rakus terhadap dunia. Tidak boleh rakus terhadap dunia, hadis 620. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hati orang yang sudah tua merasa tetap muda dalam dua hal, cintanya pada dunia dan panjangnya harapan angan-angan. Saya ulangi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hati orang yang sudah tua merasa tetap muda dalam dua hal, cinta pada dunia dan panjangnya harapan atau angan-angan. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 81, kitab kelembutan hati bab 5, tentang orang yang sudah berumur 60 tahun, maka Allah memberinya kesempatan dalam umur tersebut. Ya. Jangan berangan-angan, jangan merasa cinta pada dunia pada usia sekian. Hadis 521. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, semakin tua umur anak Adam, semakin besar pula dua sifatnya, yaitu cinta dunia dan panjang umur, keinginan untuk panjang umur. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 81, kitab kelembutan hati bab 5, bab tentang orang yang sudah berumur 60 tahun, maka Allah telah memberinya kesempatan dalam umurnya tersebut. Bab andaikan anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ingin yang kedua. Bab andaikan anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ingin yang kedua. Hadis 622. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, andaikan anak Adam sudah memiliki satu lembah emas, tentu ia ingin mempunyai dua lembah. Dan mulutnya tidak akan pernah penuh puas kecuali dengan panah atau mati. Dan Allah akan menerima tobat bagi siapa saja yang bertobat. Dikeluarkan oleh Bukhari 81, kitab kelembutan hati bab 10, bab apa yang harus dijaga dari ujian harta. Hadis terakhir pagi hari ini, hadis 623. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
andaikan anak Adam memiliki harta sepenuh lembah, pasti ia ingin sebanyak itu lagi. Yang kedua, sesungguhnya tiada yang dapat memenuhi pandangan mata anak Adam kecuali tanah, dan Allah akan menerima tobat kepada siapa yang bertobat. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-81, kitab kelembutan, bab 10, apa yang harus dijaga dari ujian harta. Ya, ini memberitahu bahwa kita akan selalu serakah, dan ketika kita merasa serakah itu, bertobatlah. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita pahami pesan-pesan Rasulullah ini, dan insya Allah kita dapat lakukan dengan mudah. Insya Allah pula kita dapatkan sahabat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.